Oke, selamat datang teman-teman di mata kuliah interaksi sosial digital. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar kelompok dan prasangka dalam konteks politik, massa, dan ruang maya. Seperti biasa, ini adalah case sample yang mungkin bisa dijadikan contoh atau acuan dalam kita memahami materi hari ini. Yang pertama ada tentang fans K-pop ya, idol NCT dihina, fans tidak terima, welcome to fan war K-pop. Nah, fenomena tentang behavior atau perilaku dari fans fanatik K-pop ini tuh sebenarnya sudah jadi dalam beberapa tahun terakhir tuh udah jadi sorotan di kajian psikologi ya, untuk melihat kenapa fans K-pop kok bisa sefanatik itu atau semilitan itu dalam membela, mensupport dari idolnya. Bahkan tidak jarang kasus-kasus atau cerita-cerita di media sosial, di thread yang terjadi adanya peperangan bahasa gitu ya, peperangan argumen antara fan war dari idol satu dengan idol lain gitu. Yang mana ini kok bisa gitu ya, semenarik ini gitu untuk dilihat. Nah, ini adalah di dalamnya tentunya banyak dinamika yang terjadi dan pastinya ada hubungan antar kelompok dan juga tentunya muncul prasangka. Yang nanti kita mungkin bisa bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada mungkin Black Lives Matter. Ini adalah satu gerakan untuk protes terhadap adanya isu rasisme yang bermula di adanya kasus George Floyd beberapa tahun yang lalu mungkin ya, yang kemudian memunculkan kembali isu rasisme di Amerika Serikat. Dan yang ketiga ada gerakan solidaritas nasional. Ini sebenarnya juga ini bentuk dinamika kelompok, di mana ini merupakan satu organisasi sosial kemasyarakatan yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo tentang pada dasarnya untuk persatuan Indonesia, termasuk di dalamnya untuk praktek-praktek politik di media sosial secara baik dan benar, secara bijak seperti itu. Nah, kemudian ini membawa kita pada pembahasan tentang kelompok yang tentunya secara definisi kelompok itu adalah kondisi di mana ada dua atau lebih manusia yang saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau misalkan di dunia nyata kelompok jelas ya teman-teman, kayak kalian tergabung pada kelas apa, itu adalah satu kelompok. Di dalam kelas nanti mungkin dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, itu pasti ya, itu juga bisa dikatakan kelompok. Kalau kita bawa ke dalam ruang digital, definisi kelompok ini akan lebih variatif lagi dan lebih kompleks lagi mungkin. Kalau teman-teman mungkin pernah atau sering gitu ya memberikan komentar di kolom thread atau di kolom komentar di TikTok, di Instagram, sebenarnya itu adalah bentuk dari kalian menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kelompok di komentar postingan tersebut, di kelompok komentar di konten tersebut gitu. Jadi kelompok di media sosial itu menjadi lebih kompleks karena kita itu senantiasa terus menjadi bagian dari suatu kelompok atau massa di media sosial. Kalian bercuit atau nge-tweet sesuatu di X gitu, itu juga kalian menjadi satu kelompok pengguna X. Atau kalian misalkan menyebarluaskan, kalian nge-tweet tagar atau hashtag gerakan tertentu misalkan, itu juga kalian menjadi bagian dari kelompok yang menyuarakan atau menyebarkan hashtag tersebut. Jadi kelompok tuh sifatnya sangat amat variatif dan kompleks. Nah, untuk melihat terkait dengan kelompok ini sendiri ada 6 karakteristik juga. Ini teman-teman mungkin sudah pernah pelajari ya di psikologi sosial. Yang pertama tujuan. Setiap kelompok pasti punya tujuannya. Kalau misalkan tadi idol berarti tujuannya ya mungkin mereka bisa semilitan itu, bisa se-unite itu karena mereka mau mensupport idolnya atau mau mendukung idolnya. Mungkin juga dengan cara mempromosikan MV-nya, membeli merchandise-nya, nonton konsernya, itu juga merupakan karena mereka punya tujuan yang sama. Kemudian untuk struktur kelompok, nah ini yang juga menarik di mana kelompok itu seperti yang teman-teman sudah ketahui bisa terbentuk secara formal ataupun informal. Kalau formal ya seperti yang teman-teman tahu kalau di dunia nyata kalian punya ketua kelas, kalian punya PJ kelas di tiap mata kuliah dan lain-lain. Sementara kalau informal itu adalah struktur yang biasanya dibentuk secara implisit atau tidak
tidak atas dasar persetujuan pihak-pihak gitu ya, di mana ini biasanya terjadi mungkin kalau di aksi demonstrasi yang turun ke jalan gitu, itu biasanya meskipun ada biasanya ada orang-orang yang kemudian bisa nge-lead gitu atau diminta untuk mengetuai atau mempionirkan gitu ya satu gerakan-gerakan aksi-aksi tertentu di saat demonstrasi tersebut gitu. Nah, kalau kita bawa ini ke dalam ranah digital ya tentunya biasanya mungkin kalau ada orang-orang yang mereka nulis sesuatu di thread yang kemudian memicu adanya percakapan atau perdebatan terkait hal-hal tertentu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan terjadi struktur kelompok ya, ada leadernya gitu ya yang mencetuskan pembahasan itu dan lain-lain. Nah, ini semuanya tergolong dalam struktur kelompok yang informal. Dan kemudian kalau selanjutnya ada norma kelompok. Nah, ini kalau norma ya teman-teman tahu ya, norma adalah peraturan yang tidak tertulis ya kebanyakan yang kalau secara dunia nyata ada banyak sekali norma-norma yang kita miliki. Sementara kalau misalkan di media sosial mungkin ada norma-norma seperti kalau bagi fanbase tertentu mungkin adalah hal yang tidak diperbolehkan secara tidak tertulis ya untuk membicarakan keburukan-keburukan dari idolnya misalkan atau membicarakan masa lalu idolnya misalkan dan lain-lain gitu. Nah, biasanya di sini lagi-lagi karena ini tidak tertulis, biasanya kalau yang masih melanggar akan mendapatkan sanksi sosial yang kalau di lewat media sosial ya tentunya mendapatkan komentar-komentar atau cibiran-cibiran dari fans-fans lainnya seperti itu. Kalau ikatan emosi di kelompok juga bisa dilihat kaitannya dengan ikatan emosi antar anggota. Nggak dipungkiri bahwa terbentuknya satu kelompok atau orang memutuskan untuk kemudian punya tujuan yang sama, yaitu selain itu mereka juga karena sharing emosi yang sama. Contoh misalkan kalau teman-teman ngikutin ada berita viral tentang Wakil Wali Kota Surabaya yang berseteru dengan salah satu perusahaan karena diduga menahan ijazah mantan karyawan. Ini kemudian karena Surabaya dengan budayanya yang seduluran gitu ya, mereka merasa tidak terima dengan wakil wali kotanya yang juga memang pendekatannya pun komunikasinya juga Surabayaan gitu ya, yang cukup disukai oleh warga Surabaya itu nggak terima gitu ya kalau wakil wali kotanya dituduh penipu atau dilaporkan ke polisi gitu ya. Sehingga di media sosial teman-teman bisa cari konten terbarunya Pak Armuji ya wakil wali kota Surabaya terkait yang kasus menahanan ijazah itu semua pasti membela Pak Armuji gitu ya, berharap untuk ditegakkan hukumnya, misalkan si pemilik perusahaan ini disegel aja perusahaannya, jangan boleh ini lagi dan lain-lain. Ada kemarahan-kemarahan, ada emosi marah gitu ya karena tidak terima wakil wali kotanya itu dicibir seperti itu atau dituduh penipu dan lain-lain. Nah, pembentukan adanya emosi inilah yang kemudian bisa membentuk kita menjadi satu kelompok atau memunculkan adanya masa aktivitas online dengan berkomentar secara intensif di konten-konten yang terkait dengan kasus tersebut. Kalau interdependensi juga jelas ya bahwa kita tuh sebenarnya juga punya rasa saling membutuhkan gitu. Jadi kalau dalam konteks politik mungkin orang-orang yang punya pandangan atau suka dengan hal yang sama gitu ya, itu mungkin adalah yang kita butuhkan. Tapi hati-hati biasanya ini akan berdampak pada munculnya echo chamber dan juga filter bubble gitu ya. Artinya kita hanya melihat hal-hal yang ingin kita lihat saja, khususnya di media sosial, yang bisa mengarahkan pada polarisasi politik. Selanjutnya kohesivitas ini juga mirip ya dengan ikatan emosi. Artinya semakin tujuan yang sama, sharing emosi yang sama terhadap satu hal itu biasanya akan semakin melekatkan yaitu tadi makanya kayak fansnya K-pop itu atau fans idol tertentu bisa semakin kohesif karena apa ya? Karena mereka punya tujuan yang sama, emosi atau misalkan senang terhadap idolnya tuh sama juga sehingga semakin erat. Nah, kemudian ketika kita bicara hubungan antar kelompok dalam konteks politik, kata-kata ini sering muncul ya, bahkan barusan saya sampaikan bahwa pandangan tentang kami versus mereka tuh ada banget gitu ya kalau dalam politik. Contoh paling gampang ya misalkan kayak yang
teman-teman ketahui kalau kita ngomongin di konten media sosial pasti sekarang banyak yang membedakan antara kelompok 58% dengan kelompok yang tidak memilih 02 ya. Nah, yaitu jadi setiap di konten-konten pasti komentarnya mana nih 58%, mana nih, intinya meminta pertanggungjawaban kelompok 58% untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih gitu. Yang mana intinya ini konotasinya negatif gitu karena banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan saat ini seperti itu. Nah, kemudian hubungan antar kelompok itu juga sangat memungkinkan untuk memunculkan adanya prasangka, yaitu penilaian buruk pada sebuah kelompok dan anggotanya. Nggak hanya dalam konteks politik, tapi ada prasangka yang masih berseliweran ya, khusus di media sosial juga ya terkait generasi itu juga masih ya, kayak pandangan generasi Z, prasangka terhadap generasi Z, prasangka terhadap generasi milenial, prasangka terhadap generasi baby boomer itu masih sangat ada dan biasanya dikaitkan pada banyak aspek pekerjaan, misalkan sempat viral tentang Gen Z yang kalau kerja mudah resign dan lain-lain karena mentalnya nggak kuat dan lain-lain. Nah, itu juga bentuk prasangka. Dan prasangka ini sangat ranahnya adalah pada sikap yang mana diimplementasikan menjadi mudah diimplementasikan menjadi diskriminasi atau dalam aspek perilaku gitu. Ya, kalau misalkan teman-teman mungkin sekarang diskriminasi ada lagi yang sudah mengakar dan kompleks ya, mungkin kalau di Indonesia rasis terhadap atau diskriminasi terhadap ras Cina gitu ya. Tapi kalau yang di media sosial mungkin sekarang lagi banyak diskriminasi terkait dengan suku Jawa misalkan ya, ada banyak yang berseliweran tentang Jawa Hama gitu ya, atau orang kabupaten yang lagi viral tentang sound horeg misalkan, itu juga, dan ada banyak opini-opini prasangka bahwa orang Jawa itu kampungan seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari prasangka yang kemudian jadi diskriminasi. Diskriminasi apa ya? Bentuknya adalah komentar-komentar, tweet-tweet, cuitan, atau menyukai postingan-postingan yang berkaitan dengan konten tersebut. Nah, ini adalah hubungan diskriminasi, prasangka, dan stereotip yang teman-teman pernah pelajari sebelumnya. Oke, dan yang terakhir, bahwa peran ruang maya dalam konflik kelompok itu tentunya sangat berperan secara signifikan, di mana media sosial tuh bisa mempercepat penyebaran narasi kebencian. Jadi kalau sekarang ada yang nge-tweet atau ngiri atau upload instastory gitu misalkan, itu dalam waktu sekian detik tuh sudah bisa langsung komentari, sudah bisa langsung sebarkan, diviralkan gitu. Apalagi khususnya yang mungkin berita-berita yang negatif atau konten-konten yang negatif tuh bisa langsung dengan mudahnya diviralkan atau bahkan digoreng lagi menjadi satu narasi kebencian yang yang parah seperti itu. Nah, kemudian algoritma memperkuat echo chamber, jelas ya, ini juga berpotensi ya memunculkan konflik kelompok, dan juga disinformasi dan hoax juga bisa dari prasangka tuh bisa semakin memperparah adanya konflik kelompok. Oke, demikian adalah materi tentang hubungan antar kelompok dan juga prasangka yang dilihat dalam konteks masa politik dan juga ruang digital.